Hello warga Konoha, balik lagi sama saya Mas Gilang. Kali ini kayaknya bener-bener bulannya Agus deh. Yang pertama itu Agus donasi sama Teh Pratinovianti. Dan ini yang terakhir ini Agus Miftah. Dan ada lagi belum selesai, ada lagi Agus Buntel. Agus nih bos, tamplek dong. Ya bener, Agus Buntel ini saya samarkan karena Agus ini merupakan seorang disabilitas yang terkenal sedang melecehkan wanita. Dan korbannya ini katanya nggak main-main guys. Kalau 1-2 itu masih wajar ya. Kalau dibilang wajar nggak wajar sih. Tapi ini lebih dahsyatnya lagi. Hari ini video ini upload, ini korbannya sudah tambah menjadi 19 korban guys. Kubondeng nggak sih itu? Bener-bener cerita ini bikin kalian penasaran pasti. Ayo simak terus CKP, cerita kejadian perkara. Kasus ini pertama kali mencuat dan viral di Twitter atau platform X. Jadi di sana ada sebuah tweet yang menceritakan kasus ada seorang yang disabilitas tapi melecehkan seorang wanita. Ya, ini mulai janggal kan? Masa bisa kan? Waktu itu bener-bener netizen mikir, masa bisa disabilitas melecehkan wanita kayak gitu kan? Langsung cerita itu mencuat saat pertama kalinya korban dan pelaku ini waktu tanggal Oktober 2024. Lah, kasusnya tuh viral dan pada akhirnya waktu itu Agus Buntel ini klarifikasi. Ya, di video ini Agus Buntel ini klarifikasi kalau bahwasanya yang melakukan itu korban. Pakai baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa? Mati. Jadi dia itu memainkan stigma masyarakat dan stigma netizen para warga Konoha itu, masa ya mungkin aku yang disabilitas ini bisa melecehkan seorang wanita, gimana caranya? Lawang masih apa-apain susah gitu. Jadi para netizen waktu itu bener-bener sangat merasa bingung. Dan ada di antara dan paling besar waktu itu dominan itu netizen merasa kasihan sama Agus malah. Tapi ini sebagian geser kecil merasa janggal pada kasus ini. Dan bener, jadi setelah Agus melakukan klarifikasi, itu langsung bermunculan video-video Agus melakukan aktivitas. Di antaranya yang paling nggak masuk akal, Agus ini bisa naik motor. Bahkan bisa dibilang, bisa naik motornya ini sangat lancar loh. Naik motornya lancar banget dan di jalan raya dan lancar, nggak ada kendala sama sekali. Bukan hanya itu, juga viral. Si Agus ini dengan pintar, dengan kreatifnya dia bisa menabuh gamelan dengan irama yang sesuai. Ada juga Agus yang viral lagi ini, yang kadang-kadang kita sebagai yang normal, yang lengkap, normal ini kadang-kadang kita pun nggak bisa loh. Ini Agus bisa main drum dan ketukannya, beatnya ini bener-bener sangat sesuai. Lah, di saat inilah netizen mulai sebelumnya yang mikir dengan logika, mikir lagi loh. Ya juga ya, Agus aja bisa naik motor, bisa nabuh drum. Ini bisa mungkin Agus ini melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini kasus mulai terkuak. Kita akan mulai dari cerita menurut Agus terlebih dahulu. Jadi awalnya Agus, ini menurut Agus ya awalnya ini Agus meminta bantuan kepada korban. Sebut aja ini korban biar gampang kita nyebutnya. Sebut aja korban ini nama samaran ya, Bunga. Jadi Agus meminta tolong sama Bunga untuk mengantarkan ke kampus. Tapi si Bunga ini malah berhenti di homestay. Jadi kata Agus gini, jadi waktu itu saya minta bantuan ke kampus, tapi waktu malah diberhentikan di homestay. Dan waktu itu juga yang bayar tuh Bunga juga, yang bayar homestay juga Bunga. Nah tiba-tiba Bunga ini buka celana dan baju saya. Itu menurut Agus di wawancara. Agus ini yang tidak memiliki kedua tangan, disabilitas, ini
mengaku dia tidak berdaya. Jadi dibuka bajunya, dibuka celananya oleh Bunga ini, mengaku dia nggak berdaya. Akhirnya dia juga melakukannya secara ikhlas. Agus juga mengaku tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti manusia normal lainnya. Malah dituding sebagai pelaku kekerasan seksual. Dan bahkan di wawancara tersebut, Agus mengaku bahwasanya, saya aja ini loh, lihat loh Pak, saya aja nggak punya kedua tangan, tapi masa malah dituduh melakukan hal tersebut. Kalau saya aja didorong atau ditinggal saya aja nggak bisa ngapa-ngapain, diujar di wawancara tersebut. Agus mengaku bahwa si Bunga ini itu memang nggak mengancam Agus, tapi Agus nggak berani untuk teriak atau kabur begitu saja, gak berani. Jadi di dalam cerita versi Agus ini merasa bahwa Agus lah yang korbannya gitu. Jadi di wawancara tersebut Agus bilang nggak ada diancam saya gitu dengan logat Lomboknya. Saya waktu itu sudah telanjang, mau teriak itu malu, apalagi saya mau kabur. Pada waktu itu telanjang, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu merupakan cerita versi Agus ini. Bener-bener pinter banget ya, dia memanipulatif kasusnya seakan-akan dia ini korban dan seakan-akan kegiatan yang dilakukan itu atas dasar suka sama suka. Bener-bener mind blowing. Kalau bisa dibilang ini pinternya, cerdasnya di atas rata-rata loh. Tadi setelah dari versi Agus ya, ini kita mengungkap dari cerita versi korban. Ya korban ini kita sebut aja tadi ya, Bunga ya. Jadi menurut Bunga ini ceritanya gini. Jadi waktu itu Bunga sendirian di taman. Jadi tiba-tiba Agus nyamperin dan basa-basi. Waktu itu ada di belakang Agus, di belakang mereka, lihatlah lihat sebelah sana, lihat tuh, ada orang yang melakukan adegan tak senonoh tapi ditutupi dengan jaket. Lah, lihat tuh adegan tuh. Tapi tiba-tiba ini korban atau Bunga ini tiba-tiba nangis. Lah, waktu itu dengan tipu daya muslihatnya, Agus menanyakan kenapa nangis, dan korban ini sudah trust sama Agus, sudah percaya sama Agus. Akhirnya korbannya cerita bahwasanya dia di masa lalunya mempunyai pengalaman buruk dengan mantannya atau dengan mantan pacarnya tersebut. Jadi menurut kuasa hukum atau pendamping korban, pendamping Bunga ini, Andre Saputra, itu menuturkan bahwa sebelum diintimidasi, itu benar Bunga curhat sama si Agus ini bahwasanya dia pernah melakukan hal yang tak senonoh sama lawan jenis mantan pacarnya tersebut. Jadi setelah tahu kartu as, ini kartu as ya. Jadi setelah tahu kartu asnya korban Bunga ini, Agus mulai mengintimidasi Bunga. Jadi Agus bilang, saya udah tahu rahasiamu, kamu udah terikat sama saya. Kamu harus mengikuti kemauan saya. Kalau enggak, kamu bisa tak laporkan orang tuamu kalau kamu sudah pernah melakukan hal tersebut. Ya takutlah korban, Bunga ini takut. Dan pada akhirnya nurutlah Bunga, karena takut ya. Siapa yang nggak takut ya? Aibnya dikasih tahu orang tua, apalagi itu aibnya benar-benar aib ya. Dan akhirnya, ini udah mulai si Agus ini minta untuk diantarkan dengan motor si korban Bunga. Minta diantarkan ke suatu tempat, tapi ternyata itu tempatnya homestay. Dan berhentilah di situ. Bunga udah mulai curiga, dan bahkan Bunga sendiri juga udah tahu kalau ini tuh bakal terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Ini yang mind blowing, yang bener-bener yang apa yang dicurigai dan apa yang dikatakan netizen ternyata bener. Kata korban, si Agus ini bisa membuka pintu homestay menggunakan mulut dan giginya. Jadi bisa membuka dengan mulut dan giginya. Waktu penuturan Agus tuh gimana saya bukanya nggak bisa. Ternyata menurut korban, Agus ini bisa. Dan membukalah pintu homestay tersebut. Ini menurut penuturan dari pendamping korban yang Andre Saputra, menurut kuasa hukumnya. Jadi gini, setelah dibuka pintunya, Agus langsung menutup pintunya tersebut dan mengatakan kepada korban, Bunga mengatakan, Bunga, kamu telah melakukan hal tersebut. Kamu harus mandi suci, harus disucikan. Jadi waktu itu si Agus ini memaksa Bunga untuk melepas bajunya dan untuk melakukan mandi suci.
Jadi menurut penuturan dari Andre Saputra, kuasa hukum Bunga ini, setelah melakukan menanyai, jadi setelah Agus tanya korban, sebenarnya korban ini masih dalam keadaan sadar dan korban pun juga membantah. Loh, terus kenapa harus mensucikan diriku sama kamu? Maksudnya kenapa harus mandi wajibnya sama kamu? Masih sempat bantah si Bunga ini. Dan pada akhirnya si Agus memainkan mulut-mulut manisnya dia, mulut-mulut intimidasi dia, dan dia mengintimidasi. Kalau kamu nggak mau, jadi nanti kamu bakal ku kasih tahu orang tuamu. Lagi diancam lagi ya, takutlah si Bunga. Pasti banyak di antara kalian yang tanya, loh kenapa si Bunga ini nggak kabur? Loh kenapa nggak ngelamar? Loh kenapa nggak didorong-dorong aja jatuh? Lah ini yang terjadi sebenarnya, ini menurut penuturan dari kuasa hukumnya ya. Ini yang terjadi sebenarnya sebenarnya sudah ada pikiran tersebut, Bunga sudah ada, tapi mulai lagi dengan intimidasinya, si Agus bilang, kamu telanjang, aku juga dalam posisi yang nggak pakai pakaian. Kalau kamu teriak, semua warga pasti akan dengar dan akan datang sini. Dan ketika tahu nanti kita akhirnya nanti maka dinikahkan. Gitu. Jadi bisa dibilang ini Agus ini pro player ya. Pasti banyak yang nanya, loh gimana caranya? Agus kan nggak punya tangan, loh gimana cara buka bajunya? Hei, dia aja bisa naik motor pakai kakinya. Dia bahkan bisa main drum pakai kakinya. Dan dia bisa juga gamelan pakai kakinya. Dan bener, sesuai dengan prasangka, dia membuka celana korban menggunakan kakinya. Jadi menurut penuturan dari kuasa hukum juga, kan mereka itu gimana ya? Dia Agus menghadap kanan, Bunga menghadap kiri. Tapi Bunga sadar kalau bahwasanya tuh Agus itu dan dengar mengucapkan mantra-mantra tersebut, tapi Bunga sendiri gak paham itu mantranya apa. Dan ketika itu si Bunga, korban ini juga sempat melawan. Jadi melawan mantra tersebut dengan mantra, bukan mantra sebenarnya, dengan menggunakan ayat kursi. Dan waktu itu juga Bunga ini dalam keadaan berpuasa. Jadi pertama-tama kayaknya saya juga seperti kalian. Jadi benar-benar waktu pertama kali berita itu melihat Agus dengan naudzubillah min dzalik, dengan disabilitas, dengan tidak mempunyai kedua tangan, itu sangat merasa prihatin. Masa ya orang kayak gini difitnah melakukan hal keji kayak itu. Dan ternyata setelah tahu hal yang terjadi dan fakta-fakta yang terjadi, saya sekarang malah geram banget sama Agus. Bener-bener kok bisa itu loh. Dan balik lagi gak tahu itu mantranya berhasil atau tidak. Sebenarnya mantranya tidak berhasil karena waktu itu Agus ini memaksa untuk menyetubuhi korban itu dengan intimidasi, bukan dengan mantra tersebut. Jadi setelah membaca mantra, si Agus itu setelah mencopot celana korban, si Agus memaksa untuk hubungan badan. Karena sebenarnya si Bunga ini juga berontak, tapi diintimidasi lagi, nanti aib kamu bakal aku sebar, bakal aku kasih tahu ke orang tuamu. Dan ini setelah kejadian melecehkan Bunga, nggak masuk akalnya ini, si Agus masih tetap meminta bantuan korban Bunga tersebut. Jadi Agus minta bantuan korban untuk diantarkan ke Islamic Center. Wah, jadi pasti banyak di antara kalian yang tanya, lo kok mau Bunga mau ngantar lagi ya? Balik lagi, si Agus mengancam dan mengintimidasi Bunga, sehingga Bunga mau untuk mengantarkan pelaku Agus tersebut. Dan di tengah perjalanan, Bunga ini menginisiasi dan dia menghubungi teman-temannya agar dijemput di suatu daerah di dekat kompleks, jadi di area Udayana tersebut. Jadi dia telah menghubungi, sambil menghubungi dia muter-muter, bahkan muternya sampai 2 kali untuk menunggu teman dari Bunga tersebut. Jadi ini menurut penuturan dari kuasa hukum sendiri. Jadi yang saya ceritakan ini tidak mengada-ngada, tidak ngarang-ngarang sendiri. Setelah muter-muter 2 kali, datanglah teman dari korban Bunga, teman dari korban ini datang. Setelah aku datang, dikasih tahulah temennya kalau ada habis kejadian hal tersebut. Sehingga teman-teman korban ini juga sangat marah sama Agus. Bahkan belum kejadian.
teman dari korban ini mau memukul Agus karena saking geramnya. Tapi balik lagi, di kondisi seperti itu, temannya pun kasihan lihat Agus karena tidak memiliki kedua tangan. Dan pada akhirnya, korban Bunga ini sama teman-teman diskusi, waktu itu diajak ke Almafaro untuk diskusi gimana sih ini biar kejadian ini bisa di blow up dan bisa. Dan sebenarnya waktu kejadian tersebut di 7 Oktober ya, 7 Oktober 2024, kejadian tersebut temannya Bunga ini sudah menyuruh dan bahkan sudah dilaporkan. Agus ini sudah dilaporkan ke Polda NTB. Jadi temannya menyarankan untuk melaporkan pelaku ini di Polda NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan setelah dialami pendalaman dan dilakukan penyelidikan, pada akhirnya Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan Agus menjadi tersangka. Dan setelah ditetapkan menjadi tersangka, Agus pun itu masih mengelak dan masih membuat klarifikasi bahwasanya ini sebenarnya ini malah korban. Saya ini sebenarnya malah yang dizolimi oleh Bunga. Ini bener-bener manipulatif banget nih orang. Jadi dia masih gak terima dan bahkan banyak juga netizen waktu itu juga sangat merasa prihatin sama Agus dan wah kasihan gitu. Bahkan saya sendiri pertama kali sebelum tahu fakta-fakta ini juga kasihan sama Agus gitu. Namun seiring dengan viralnya berita ini, ternyata banyak korban yang speak up yang mengalami kejadian serupa. Dan sampai saat ini video ini dia-upload, ini sudah 19 korban yang sedang melaporkan. Dan tidak menutup kemungkinan ini terjadi, ini korbannya lebih dari itu. Wah, pro player banget sih Agus ini. Jadi berita ini, kasus ini yang semula yang dianggap sepele, sekarang menjadi bola salju. Jadi sekarang menjadi bola salju makin besar dan besar, sehingga ini menjadi isu yang sangat besar dan menyita perhatian publik. Dan ini menurut penuturan dari pemilik homestay, ternyata Agus ini tidak sekali dua kali, bahkan sering sekali ke homestay dengan wanita-wanita yang berbeda. Ini wanita yang disebut di sini mungkin korban-korban yang berbeda. Bahkan beberapa di antaranya itu keluar kamar itu sambil nangis, merintih-rintih, dan bahkan banyak yang lari juga. Ini menunjukkan bahwasannya Agus ini memiliki pola kasus yang struktural dan terencana. Dan pada akhirnya ada psikolog yang diwawancarai mengatakan bahwa Agus ini memiliki emotional quotient, atau jadi ada 3 ya. Ada intelligent quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient. Jadi si Agus ini mempunyai emotional quotient yang baik. Sebelum melakukan tindakan tersebut, Agus ini menjalin hubungan yang baik dengan memanfaatkan keadaannya yang disabilitas tersebut untuk mendapatkan perhatian dari korban. Setelah menjalin hubungan dan mengetahui apa yang disembunyikan korban, dan inilah dia menggunakan aib korban sebagai alat intimidasi. Saat ini yang sudah diwawancari atau sudah dilakukan penyelidikan oleh polisi, korban-korban sudah dipanggil 5. Sudah dipanggil ke 5 dan sudah dimintai keterangan. Dan luar biasanya tahu ada fakta yang mengerikan di balik ini. 3 di antaranya yaitu remaja atau anak yang di bawah umur. Direktorat Reserse Kriminal Polda NTB itu juga menyebutkan kemungkinan masih banyak sekali korban, tapi belum ada laporan juga. Jadi sementara yang lapor masih 19, yang di dalamnya 5, dan 3 di antara itu masih di bawah umur. Dimungkinkan ini masih banyak banget korban. Dan bahkan ada juga di komentar, itu juga ada yang waktu SMA yang menjadi korban dari si Agus ini. Sementara itu, disimpulkan juga bahwa Agus ini melakukan hal tersebut itu bukan hanya kebetulan, tapi sudah terencana secara sistematis. Jadi bukan hanya kebetulan lihat orang, habis itu ulang, enggak. Tapi Agus sudah merencanakan, dia menarget siapa, dia melihat siapa, dia langsung setelah ini mau ngapain, setelah ini ngapain, sudah terencana secara sistematis untuk memuaskan hasratnya. Menurut Direktorat Reserse Kriminal Polda NTB juga mengatakan bahwasannya Agus ini sudah ditetapkan tersangka dan sudah dijerat dengan pasal 6C 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Dan Agus ini juga
terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pasti di antara kalian banyak yang nanya, loh itu Agus kok belum tangkep, kok belum ditahan, kok belum diborgol? Salah. Kalau diborgol, apa yang diborgol ya? Lah, ini ternyata menurut penuturan Komisaris Besar Polisi Syarif, Agus ini tidak ditahan karena ini masih dalam proses penyelidikan dan si Agus juga ini kooperatif dalam dilakukan penyelidikan ini. Bener-bener kasus ini bener-bener di luar nalar dan di luar logika. Kadang-kadang bener. Kadang-kadang kalau lihat kasus tuh jangan menggunakan logika dulu. Karena banyak banget kasus yang di luar logika. Contohnya Agus ini. Agus. Udah dikasih cobaan malah dicobain. Ini bener-bener kalau kalian sudah tahu fakta ini pasti kalian sudah berbeda pandangan. Yang sebenarnya kasihan, yang sebelumnya kasihan juga. Ini pasti menjadi geram sama Agus ini. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil di kasus Agus ini. Yang pertama itu jangan terlalu cepat percaya dengan orang, apalagi terlalu oversharing. Oversharing langsung sharing, jangan terlalu oversharing terhadap orang yang baru kita kenal. Belum tentu orang yang kita berbagi cerita, yang kita trust, yang kita percaya itu benar-benar orang baik. Berikut perkara kasus Agus Buntel. Simak terus CKP. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. CKP, cerita kejadian perkara. Waspadalah, waspadalah.